Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah saat ini kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat memenuhi seruan Allah. Dan harapan kita mudah-mudahan ibadah salat Jumat kita menjadi amal ibadah bagi kita semua. Khatib berwasiat dengan wasiatut taqwa. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin al-Jumat yang dimuliakan Allah, zaman terus berkembang dan perkembangan zaman sejatinya bukan lebih baik, tetapi memang lebih buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul qurun qurni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, kata Rasulullah. Kemudian sesudah itu zaman semakin buruk dan semakin buruk. Dan kita sekarang berada pada sebuah zaman yang kita rasakan sendiri betapa banyak fitnah yang merajalela, yang setiap saat mengancam keimanan kita, mengancam ketakwaan kita. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan qaqita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Rasulullah, bersegeralah kalian untuk melakukan amal soleh di tengah begitu banyak fitnah, seperti potongan malam yang gelap. Dan seseorang pagi hari beriman kepada Allah, tetapi sore hari orang itu sudah menjadi kafir. Atau pada sore hari orang itu beriman kepada Allah, dan begitu mudahnya pada pagi hari ia sudah berubah menjadi kafir. Kenapa? Hadis ini melanjutkan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agamanya dengan keuntungan dunia yang sedikit.
Itulah yang dialami oleh kita sekarang ini. Begitu banyak fitnah. Dan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'audan 'audan." Fitnah-fitnah itu akan mendatangi hati kita bagaikan anyaman tikar yang tersusun seutas demi seutas. Dari detik ke detik, dari menit ke menit, fitnah itu akan mendatangi kita dan menggerogoti keimanan kita. Banyak faktor yang membuat keimanan kita begitu mudah berubah. Di antaranya adalah dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita duduk bersahabat, berteman. Oleh karena itu, seorang ulama yang terkenal, Al-Ghazali, dikutip dari kitab Tanbihul Ghafil, ia menyatakan bahwa barang siapa yang sering duduk bersama, berkumpul, berteman, bersahabat dengan 8 kelompok manusia, maka Allah akan memberinya 8 perkara. Yang pertama, man jalasa ma'al aghniyai zadahullahu hubbud dunya warraghbatu fiha. Barang siapa yang sering duduk atau berkumpul, berteman, bersahabat, bergaul bersama orang-orang kaya, maka Allah akan menambahkan kepadanya cinta dunia dan semangat untuk mendapatkan dunia. Cinta dunia tidak menjadi masalah. Semangat untuk mendapatkan dunia tidak menjadi masalah. Tapi kalau cinta dunia dan semangat untuk mendapatkan dunia ternyata melupakan akhirat, maka itulah yang tidak boleh. Yang kedua, wa man jalasa ma'al fuqara zadahullahu syukru waridha biqismatillahi ta'ala. Yang kedua, kata Imam Ghazali, dan barang siapa yang sering duduk bersama, berkumpul, berteman, bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang miskin, maka Allah akan menambahkan kepadanya perasaan syukur dan ridho atas pembagian Allah. Kita sering merasa bahwa kita miskin, tidak punya apa-apa. Tapi ternyata banyak orang yang lebih miskin daripada kita. Dan ketika kita bergaul dengan mereka, di sanalah kita akan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, wa man jalasa ma sultan zadahullahul kibar wa qasawatul qalbi. Dan barang siapa yang sering duduk, bergaul, berkumpul bersama para pejabat, bersama para pemimpin, maka Allah akan menambahkan kepadanya perasaan sombong dan keras hati. Yang keempat, wa man jalasa ma'an nisa zadahullahul jahla wasyahwa. Barang siapa yang duduk bergaul bersama dengan perempuan, maka Allah akan menambahkan kepadanya kebodohan dan syahwat. Pergaulan dengan yang lain jenis, yang itu bukan pergaulan yang sah, maka membuat orang yang bergaulnya diliputi oleh kebodohan dan syahwat atau hawa nafsu. Yang kelima, wa man jala'a ma'asibyan zadahullahu lahwa wal bazar. Dan barang siapa yang sering duduk bergaul bersama anak-anak muda, dalam hal ini mereka yang suka nongkrong, tidak melakukan perbuatan yang bermanfaat, maka Allah akan menambahkan kepadanya lalai dan senda gurau. Yang keenam, wa man jalasa ma'al fasaq zadahullahu jur'ata 'ala dzunubi wal ma'asi wal iqdam 'alaiha wat taswif fit taubati.
Dan barang siapa yang sering duduk dengan orang-orang fasik, yakni orang-orang yang gemar berbuat maksiat, maka Allah akan menambahkan kepadanya keberanian untuk berbuat dosa dan maksiat, serta semangat untuk melakukan perbuatan maksiat dan menunda-nunda akan taubat. Yang ketujuh, wa man jalasa ma'as sholihin zadahullahu raghbah fit ta'at. Dan barang siapa yang sering duduk bergaul bersama orang-orang yang soleh, maka Allah akan menambahkan kepadanya kegemaran untuk melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedelapan, wa man jalasa ma'al ulama zadahul ilma wal wara. Yang artinya, barang siapa yang sering duduk bergaul bersama orang-orang yang berilmu, bersama para ulama, maka Allah akan menambahkan kepadanya ilmu dan sikap waro, yakni sikap apik, sangat berhati-hati dalam mengambil harta dunia. 8 ini adalah peringatan dari seorang ulama, yakni Imam Al-Ghazali dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Oleh karena itu, di sekeliling kita, orang-orang yang disebutkan 8 ini tentu ada banyak. Kita tinggal memilihnya. Memilih dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bersama, dengan siapa kita duduk-duduk. Karena siapapun yang bersama dengan kita, bergaul dengan kita, sedikit atau banyak akan mempengaruhi diri kita. Ketika pengaruh itu orang-orang baik dan berpengaruh kepada kita kebaikan, tentu itulah yang diharapkan. Karena keimanan tentu akan bertambah dan akan semakin kuat dan kokoh. Tetapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang kurang baik, orang-orang yang akan menggerogoti keimanan kita, maka lama-kelamaan iman kita akan terus digerogoti, akan terus menipis, dan kita akan terjerumus kepada perbuatan maksiat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena itu, mari kita berusaha untuk bergaul dengan orang-orang yang akan mewarnai kita dengan warna kebaikan, warna keindahan, warna ketaatan, warna yang membuat Allah senang kepada kita. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.